nikmat yang sangat luar biasa besar, yakni pada siang hari ini Allah telah mengumpulkan kita bersama-sama di tempat yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, dan bersama-sama melakukan kebaikan. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat itu jangan hanya diukur dengan materi, diukur dengan rupiah, diukur dengan barang, tapi sekali-kali coba kita mengukur nikmat itu dari rohani. Pada siang hari ini oleh Allah kita diberi nikmat hingga kita bisa hadir di Masjid Al-Ansor ini dengan keadaan sehat walafiat. Maka mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Nabi yang sangat luar biasa. Ada banyak nabi dari sebelum Rasulullah Nabi Muhammad. Ada namanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu kalau di dalam Al-Quran, beliau untuk dakwahnya alfasanatin illa khamsina'am. Dakwahnya saja itu 1000 tahun kurang 50. Berarti beliau dakwahnya itu 950 tahun. Itu ternyata beliau hanya memiliki umat 80 orang. Karena semakin hari orang-orang tidak iman kepada Nabi Nuh, malah semakin melecehkan, menghina, bahkan apa yang dilakukan Nabi Nuh seringkali menjadi bahan olok-olokan. Nabi Nuh akhirnya doa. Kalau yang doa itu seorang nabi, maka Allah akan mengabulkan. Maka Nabi Nuh itu doa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayya. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi, ya. Habiskan semuanya. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Semua orang yang tidak iman pada saat itu ini dimatikan dengan didatangkan banjir besar. Yang selamat cuma umat Nabi Nuh 80 orang, yang itu naik perahu. Tapi berbeda dengan Nabi Nuh adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu beliau dari beberapa kali perang yang dilakukan Nabi, beliau itu kalah 1 kali, yakni di perang Uhud. Di perang apa, Bu? Perang Uhud. Di perang Uhud itu Nabi Muhammad wasujja wajhu. Nabi Muhammad itu wajahnya penuh luka, berdarah-darah, gigi beliau tanggal, beliau penuh dengan luka. Sampai orang kafir menyebarkan fitnah Muhammad mati untuk meruntuhkan semangat juang umat Islam pada saat itu. Pada saat genting-gentingnya, sahabat Abu Hurairah itu usul kepada Nabi, Nabi, fad'u alal kufar. Nabi, mending daripada kita capek-capek perang, lebih baik Anda doa saja agar Allah menurunkan azab kepada orang kafir, kan selesai. Lebih efektif daripada capek-capek perang, ya Allah turunkan azab kepada mereka, terus mati. Kan efektif, Pak. Doa Nabi nggak mungkin ditolak. Tapi Nabi Muhammad langsung beliau marah. Inni lam ub'asla'an Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun.
Hei Abu Hurairah, enak saja kamu. Aku ini diutus bukan untuk membawa azab, bukan untuk membawa laknat kepada kaum, tidak. Aku diutus untuk membawa rahmat. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Orang yang menyiksa Nabi, oleh Nabi malah didoakan, ya Allah semoga mereka mendapatkan hidayah. Dan itu terbukti. Di perang Uhud, Nabi Muhammad itu kalah karena melawan Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah, pokoknya pentolan-pentolan orang kafir pada saat itu. Tapi akhirnya berkat Nabi terus mendoakan, Allah memberikan hidayah kepada pentolan-pentolan orang kafir itu, hingga akhirnya mereka yang menjadi pimpinan orang kafir semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Khalid bin Walid menjadi panglima besar di dalam Islam, tetapi dulu pernah mengalahkan Nabi di perang Uhud. Nabi Nuh ketika mendapatkan begitu macam hadangan daripada kaumnya, mendoakan azab. Tapi Nabi Muhammad mendoakan hidayah. Maka ini merupakan satu nikmat yang besar. Kita oleh Allah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj itu merupakan perkara yang besar, Pak. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu merupakan kejadian yang sangat luar biasa, tidak masuk akal. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan malam hambanya dari Masjidil Haram menuju pada Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekelilingnya. Kenapa ada Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina, agar Muhammad melihat tanda-tanda kebesaran daripada kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj itu dalam keadaan sedih. Ya, dalam keadaan sedih. Kenapa? Nabi Muhammad itu beliau orang yang sangat berbeda dengan kaumnya. Nabi Muhammad itu beliau mengajak orang untuk tauhid, qul huwallahu ahad. Tapi kaumnya itu memiliki keyakinan karena urusan banyak maka Tuhan harus banyak. Saya ulangi, kalau orang kafir dulu itu cara berpikirnya karena urusan banyak maka Tuhannya juga harus banyak. Maka dalam banyak riwayat disebutkan, lana salah sumi'atin wasituna asnaman la takunu bi hawaijin. Muhammad, kami ini punya Tuhan 360 Tuhan. Itu pun masih belum cukup. Kami mau berencana membuat Tuhan lagi. Ada Tuhan perjodohan, ada Tuhan rumah, ada Tuhan hutang, ada Tuhan perkawinan, pokoknya semua jenis Tuhan ada. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad membawa qul huwallahu ahad. Nabi Muhammad mulai kecil itu beliau dimaksud. Satu contoh begini, Nabi Muhammad mulai kecil tidak pernah sekali mendatangi tempat-tempat pemujaan orang-orang musyrik pada saat itu. Ya Pak ya. Bukan karena Nabi Muhammad itu dilarang, bukan karena Nabi Muhammad tidak tahu tempatnya. Nabi Muhammad itu diajak. Lumrahnya anak-anak kecil main-main, ayo main ke tempat sana. Nabi Muhammad diajak. Tapi Nabi Muhammad itu dimaksud. Maka beliau itu begini, semakin dekat ke tempat maksiat,
Nabi Muhammad itu akan semakin ngantuk. Jadi semakin dekat ke tempat maksiat, Nabi Muhammad semakin ngantuk. Umpamanya berangkat biasa dengan teman-temannya, tapi makin dekat Nabi Muhammad makin ngantuk, makin dekat makin ngantuk. Maka Nabi Muhammad beliau itu tidur di pinggir jalan. Berbeda dengan kita. Kalau kita itu ngantuk diajak ke tempat maksiat, semakin dekat ke tempat maksiat, ngantuknya jadi semakin hilang. Gak sabar, ngantuk, ayo karaoke ayo, semangat. Yang paling semangat siapa ini? Kalau kita itu sampai ada yang ini, ibu-ibu sekalian, tahu nggak doanya untuk majelis taklim? Tahu nggak dulu? Doanya itu Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Loh Pak Ustadz, itu kan doa untuk tidur. Ya biasanya kalau majelis taklim tidur, makanya itu doa majelis taklim. Tapi tenang, Nabi Muhammad itu beliau menyampaikan begini: Idza ra'aita raudhatan min riyadil jannah fartahu biha. Kalau kamu melihat taman surga, maka segeralah kamu mendatanginya. Ternyata yang disebut taman surga Rasulullah itu adalah majlis ilmu. Majlis ilmu dalam hadis Nabi disebutkan taman surga. Maka kalau di surga pasti kan enak lah ya, semilir, nyaman. Kalau di surga orang pasti yang pinginnya itu nyantai, tidur ya Pak ya. Jadi kalau ada teman kita saat majelis taklim itu dalam keadaan tidur, berarti menjadi bukti alhamdulillah majelis kita sudah menjadi taman surga. Karena kalau di neraka nggak mungkin ngantuk, Pak, panas. Jadi Rasulullah itu sangat luar biasa. Ketika beliau mendatangi tempat maksiat, semakin dekat ke tempat maksiat, Nabi akan semakin ngantuk. Kalau kita kok malah enggak, kita malah kebalikannya. Datang ke majelis taklim itu adalah tempat paling nyaman untuk tidur. Bapak-bapak ini, tempat paling nyaman untuk tidur saat apa? Saat Jumatan. Ya Pak ya, saat Jumatan itu bagus. Datang, bangun-bangun sudah sholat. Kapan khutbahnya? Tadi waktu saya tidur. Tetapi kita harus mencontoh Rasulullah. Dan Nabi Muhammad itu ketika beliau menjadi seorang nabi di satu tahun sebelum hijrah. Ya Pak ya, berapa Bu? 1 tahun sebelum hijrah. Nabi Muhammad itu hijrah di tahun 13. 40 tahun umur Nabi beliau mendapatkan wahyu. 13 tahun setelah itu Nabi Muhammad hijrah. 1 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Pada saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu dalam keadaan sedih. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu betul-betul dalam keadaan terpojok. Sebelumnya itu Nabi Muhammad memiliki 2 penjaga. Yang pertama, meskipun Nabi Muhammad sangat menentang apa yang dilakukan kaumnya tidak berani mengganggu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memiliki paman namanya Abu Thalib, yang Abu Thalib dijadikan pemimpin Mekah pada saat itu. Di belakang Nabi ada pemimpin Mekah pada saat itu, namanya Abu Thalib. Yang kedua adalah Nabi Muhammad itu ketika beliau dakwah gak pernah meminta bantuan pada orang lain, karena semua yang dibutuhkan itu disokong oleh istri beliau sendiri, yakni Khadijah al-Kubra. 2 orang inilah yang menjadi penopang dakwah Rasulullah. 1 Khadijah, perempuan paling kaya pada saat ini. 2 adalah Abu Thalib. Tetapi kemudian 2 orang ini wafat, Pak. Ya, 2 orang ini wafat.
Khadijah wafat, Abu Thalib wafat. Maka ketika wafat itu dulu nggak pernah Nabi Muhammad diganggu. Sekarang mau menuju masjid jalan dikasih dulu. Ketika sujud kotoran onta dilemparkan kepada Nabi. Nabi itu sampai Masya Allah keluarganya menangis. Nabi ketika sujud itu dilempari kotoran onta. Dulu tidak pernah. Ya Pak ya, dulu tidak pernah. Maka ketika Rasulullah sedih, Allah melakukan Isra Mi'raj untuk membesarkan hati Nabi Muhammad SAW. Makanya begini, karena Nabi Muhammad itu orang yang sangat dicintai Allah, Bu, Pak. Setiap orang yang dicintai Allah, orang yang menjadi kekasih Allah dalam keadaan sedih, Allah akan membesarkan hatinya. Allah akan senantiasa memberikan kebahagiaan pada hatinya. Nah begitu juga kita itu bisa. Tentu bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian ini, kalau sehari ke kamar mandi itu berapa kali, Bu? Berapa, Bu? 16, Bu? Oh, beser, Bu ya? Maka kebanyakan makan es ya, Bu ya? Sampai beser ya. Bapak-bapak kalau lagi anyang-anyangan beser itu, wah itu. Allah itu di dalam Al-Quran menegaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang orang yang senantiasa bersuci. Allah senang orang yang senantiasa taubat dan bersuci. Nah kita sebetulnya bisa menjadi orang yang dicintai Allah, yakni dengan dua ini. Pertama taubat. Taubat itu apa tuh? Arti taubat itu adalah kembali. Umpamanya ibu-ibu punya anak, anaknya kabur. Lah kabur itu disebut maksiat. Ya Pak ya, disebut maksiat. Lalu anak itu kembali pulang ke rumah, anak itu disebut taubat. Jadi taubat itu artinya kembali ke jalan yang pernah ditentukan Allah. Allah senang dengan orang seperti ini. Yang kedua adalah orang yang senantiasa bersuci. Nah itu caranya gampang. Jangan sampai Pak Bu, ketika kita keluar dari kamar mandi dalam keadaan tidak memiliki wudu. Jelas ya Pak ya? Ini mudah. Biasanya orang itu kan cuma kencing habis itu keluar selesai. Kencing habis itu keluar selesai. Tapi seyogyanya setiap kali kita keluar dari kamar mandi, kita dalam keadaan memiliki wudu. Kalau kita melakukan ini, Allah akan cinta kepada kita. Dan ketika Allah sudah cinta kepada kita, saat kita sedih, Allah akan memberikan kebesaran hati kepada kita. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Dan makna terbesar Isra Mi'raj itu masalah sholat. Ya Bu ya, masalah sholat. Nabi Muhammad itu beliau begini, Ju'ilat qurratu aini fis sholat. Jadi Nabi Muhammad itu beliau yang paling disenangi Nabi saat Nabi dalam keadaan sholat. Jadi Nabi Muhammad itu hal yang paling menyenangkan ketika beliau di dalam sholat. Beliau ketika di rumah, seringkali beliau itu gelisah. Bentar-bentar lihat jendela, bentar-bentar lihat pintu, kayak menunggu seseorang. Aisyah tanya, Nabi Anda menunggu siapa? Jawaban Nabi itu, saya menunggu Bilal. Karena kalau pada masa Nabi itu setiap mau jamaah pasti Bilal datang ke rumah Nabi mengkabarkan Nabi jamaah. Oh ya Bilal, kamu ada. Nabi itu gak sabar ingin sholat. Kenapa? Karena hal yang paling nyaman menurut Nabi saat Nabi dalam keadaan sholat.
Kalau kita kebalikannya, kita itu ketika di dalam sholat kita nggak sabar kapan selesainya, imamnya kok terlalu lama, yang dibaca apa. Kalau kita saat Allahu Akbar nggak sabar, kita ingin keluar. Kalau Nabi saat di luar nggak sabar, ingin masuk ke dalam. Nabi Muhammad itu sholatnya Masya Allah. Pernah Pak, Bu, Nabi kan memiliki istri namanya Aisyah. Malam hari Pak, Nabi itu mau berkumpul dengan Aisyah karena istrinya, ya Pak ya. Tapi ini awal malam ketika mau berkumpul, tiba-tiba Nabi itu menggantikan. Aisyah, mohon maaf, aku boleh sholat apa tidak? Maka langsung Aisyah menjawab Nabi, engkau berada di sampingku, aku senang. Engkau sholat kepada Allah, aku juga senang. Maka Nabi mengambil wudhu, kemudian Nabi sholat. Ya Pak ya, Nabi sholat. Karena sebelumnya ini mau kumpul, maka Aisyah itu berpikir, jangan sampai setelah Nabi sholat, Nabi ingin lanjut, saya ketiduran. Maka ketika Nabi Muhammad sholat, Aisyah itu sengaja tidak tidur karena takut setelah sholat Nabi kok ingin lanjut, Aisyah ketiduran, nanti mengganggu suasana. Wah, nanti kalau ibu-ibu beda, mungkin bapaknya keluar, tidurlah ini. Udah capek ngurus anak, udah capek ngurus rumah, malam bapaknya usek-usek lagi. Tapi Aisyah enggak tuh. Jangan sampai Nabi Muhammad selesai sholat ingin lanjut, dia ketiduran. Maka Aisyah itu melihat sholat Nabi. Nabi Muhammad itu sholatnya apa? Berdirinya biasa. Ya Bu ya, berdirinya biasa. Kemudian ruku, kemudian sujud. Sujudnya ini sampai tengah malam. Sujudnya sampai tengah malam. Kemudian beliau berdiri ini di tengah malam, rakaat kedua. Beliau berdiri biasa, rukuk biasa, sujudnya sampai menjelang fajar. Ya Pak ya. Nabi Muhammad itu sujudnya Masya Allah. Tapi ya ada sahabat yang sholatnya cepat. Bapak-bapak yang sholatnya cepat, nggak usah khawatir. Ibu-ibu yang sholatnya cepat, nggak usah khawatir. Ada sahabat itu namanya Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas itu kalau sholat cepat, sholatnya cepat sekali. Maka para sahabat yang lain tanya, "Hei Ibnu Abbas, kenapa sholat kamu begitu cepat?" Jawaban Ibnu Abbas itu, "Ubadiru wasya syaitan." Aku sholat cepat karena ingin mendahului godaan setan. Jadi Ibnu Abbas itu sholatnya nggak pernah digoda setan. Kenapa? Karena sebelum digoda setan, Ibnu Abbas sholatnya sudah selesai duluan. Saking cepatnya sholat Ibnu Abbas, sebelum digoda setan, sholatnya sudah selesai duluan. Nah ini Ibnu Abbas, beliau sholatnya sangat cepat, tetapi beliau ahli tafsir, ya Pak ya, ahli tafsir. Dan Nabi Muhammad itu Masya Allah, beliau ketika dalam sholat betul-betul nyaman. Nabi Muhammad itu beliau prinsipnya begini, karena ini Isra Mi'raj. Beliau itu menegaskan khairu sholatikum fi buyutikum illal maktubah. Paling bagusnya sholat kalian itu di rumah, kecuali sholat jamaah itu di masjid. Nabi Muhammad itu beliau kalau sholat sunnah di rumah, sholat tahajud di rumah, sholat duha di rumah, baru kalau sholat fardu di masjid. Dulu ada seorang sahabat
Adik-adik sekalian, adik-adik sekalian, bentar ya. Adik-adik sekalian, dengarkan Pak Ustadz menyampaikan bentar ya. Nabi Muhammad itu Masya Allah, dulu ada seorang sahabat, dia kalau di masjid, katakanlah Masjid Al-Ansor ini, kalau datang di masjid, iktikaf dilakukan, sholat dilakukan, baca Quran dilakukan, semua jenis ibadah dilakukan. Sampai ibadah di masjid, pulang ke rumah tidur. Bangun-bangun datang ke masjid lagi, sholat, baca Quran, dzikir, iktikaf. Setelah capek melakukan ibadah, pulang makan. Sahabat seperti itu. Maka ketika melihat sahabat ini, Nabi menegaskan, la taj'alu buyutakum qubura. Hei sahabat, kamu jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Di masjid kamu ibadah luar biasa, tapi di rumah gak pernah ibadah sama sekali. Orang yang seperti ini, sholat di masjid rajin, tapi kalau di rumah gak pernah sholat, berarti dia tanpa sadar menjadikan rumahnya seperti kuburan. Kalau kita ke kuburan, yang kita temui itu yang indah-indah atau yang menakutkan? Ya Pak ya? Kira-kira yang kita temui apa? Apa Bu? Mungkin pocong ya Bu ya? Mak lampir. Apalagi bunga kemboja yang baunya itu membuat bergidik gitu. Rumah yang tidak pernah digunakan sebagai ibadah itu seperti kuburan. Maka jangan salahkan ketika ada suami, dia saat datang istri ketakutan. Wah ini datang, ini batu ini. Atau istri ketika melihat suami di rumah ketakutan. Wah ini berandomnya udah hadir ini. Jangan-jangan bukan karena suami atau istri, tapi karena rumahnya tidak pernah digunakan ibadah. Maka Masya Allah, Nabi Muhammad menegaskan, sholat kalian yang paling utama kalau sholat sunnah di rumah, baru kalau sholat fardu di masjid. Dan Nabi Muhammad ketika beliau hidup itu, di rumah beliau yang ibadah, di masjid juga ibadah. Maka Masya Allah, ketika kita membahas Isra Mi'raj ini, hendaknya kita itu harus bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Minimal seandainya kita nggak bisa seperti Nabi Muhammad, kita bisa mencontoh Ibnu Abbas. Sholatnya cepat tetapi khusyuk. Ya Pak ya, seperti itu. Kami itu dulu di pesantren 17 tahun. Ya Bu ya, di pesantren 17 tahun. Itu betul-betul Masya Allah, beda sekali. Kalau orang di pesantren itu, dia ibadahnya betul-betul terjaga. Sesibuk apapun kegiatan di pesantren, yang ada di pesantren tetap bisa melaksanakan sholat, melaksanakan baca Quran, dzikir. Tapi kalau sudah keluar dari pesantren, orang yang dia hanya punya kemauan kuat, istiqomah yang kuat yang bisa. Ya Pak ya? Itu 17 tahun pindah-pindah pesantren. Di sini 3 tahun, di sini 2 tahun, di sini 3 tahun. Paling lama di pesantren dari Doyo Kota Kediri itu 9 tahun. Setelah itu baru ke Batam. Nah ini kita hidup di Batam, seyogyanya kita juga harus, kalau bisa, seandainya saya dalam hal ibadah tidaklah begitu baik, anak saya harus lebih baik daripada saya. Mungkin orang tuanya dalam masalah ibadah kurang begitu maksimal. Hendaknya anak kita
ini harus lebih baik daripada kita, terutama dalam masalah sholat. Umpamanya anak dimasukkan di pesantren, katakanlah anak itu bukan anak yang berprestasi, tapi yang pasti anak ini ibadahnya tertata. Apalagi kalau dia anak yang rajin, anak yang luar biasa cerdas, dia akan menjadi orang yang sangat luar biasa, memiliki keilmuan intelektual yang baik dan menjadi orang yang soleh. Tapi kalau dia hanya di sekolah umum, dia katakanlah pintar, tapi belum tentu dia soleh. Ya Pak ya. Maka kalau membahas masalah ini, kita untuk Isra Mi'raj, ibadah kita, sholat kita, jangan hanya kita, tapi keluarga kita. Ya Pak ya, keluarga kita. Satu contoh itu begini, kadang orang itu lupa hal yang paling inti. Dia sukanya pada hal-hal yang gak penting, tapi yang paling penting malah lupa. Saya bawa handphone, ibu-ibu sekalian, tolong disimak. Saya ketika telepon orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau nelpon orang. Tapi kalau suami nelpon istri, "Ma, di mana, Ma? Kapan pulang?" Kalau kita nelpon orang, Assalamualaikum. Tapi kalau kita nelpon anak, ini udah jam berapa ini? Udah, ayo cepat pulang. Salamnya hilang. Ya Pak ya, salamnya hilang. Kita masuk ke rumah orang, Assalamualaikum. Kalau belum dijawab Waalaikumsalam, nggak berani masuk. Assalamualaikum sampai 3 kali. Tapi kalau masuk ke rumah sendiri, selonang-selonong tanpa wah, jangan-jangan seperti itu semua ini. Padahal assalamu, semoga keselamatan alaikum kepada kalian, warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, dan berkah Allah kepada kalian. Kita seringkali lupa hal yang paling dekat dengan kita, keluarga, tapi kita malah berpikir pada yang jauh. Maka melalui hikmah Isra Mi'raj ini, mari kita tingkatkan ibadah kita, terutama yang menjadi tanggung jawab kita, hal yang primer di dalam kita, sholat kita, keluarga kita semuanya. Jelas ya Pak ya? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama berdoa. Semoga dengan doa kita semuanya, saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera disembuhkan. Yang dalam keadaan sulit, semoga Allah segera dimudahkan. Semoga kita semuanya dibuka pintu rezekinya yang halal, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Diridhoi dari Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli sholatan tajina biha al-jannah wal afat wa taqaddalna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha al-jannah wa tarfa'una biha ila ta'ala darajat wa tuballighuna biha al-shara'a min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu